saudaraku, bagaimana kita mau tanam dan kapan kita panen tanaman kita. Tapi tidak ada orang yang tahu kapan dia mati. Apalagi banyak orang Kristen sekarang malas. Dia pakai ayat ini, segala sesuatu ada waktunya, padahal itu pemalas. Nah, saya mau katakan pada saudara, selama ini kita berpikir begini, berkat Tuhan itu Tuhan menentukan. Menurut saya baca kitab, tidak selamanya berkat Tuhan Tuhan menentukan. Itu Anda menentukan. Amin. Anda menentukan. Makanya banyak orang Kristen miskin. Kenapa? Karena dia salah persepsi. Dia pikir berkat itu Tuhan menentukan. Tidak. Kalau saya katakan pada Anda, saya punya air 1000 liter, lalu di tempat Anda tidak ada air. Kalau Anda bawa gelas kecil, ya gelas itu saya penuhi. Tidak mungkin Anda bawa gelas kecil, saya tuang air satu gayu, percuma sia-sia. Kalau Anda bawa air 1 gayu, bawa gayu kosong, ya gayu itu saya penuhkan. Anda bawa ember 5 liter, ember 5 liter itu saya akan penuhkan. Saya tidak mungkin isi ember Anda 5 liter dengan air 10 liter, karena 5 liter akan tumpah. Artinya apa? Tempat yang Anda bawa itu menentukan isi. Makanya semakin iman kita besar, semakin hati kita besar, maka semakin besar berkat yang kita terima. Makanya Bapak Ibu, jangan salah mengerti, berkat Tuhan menentukan, kamu yang menentukan. Anda mau tanam hasil, contohnya tanam jagung, lalu kita hanya tanam jagung, contohnya 100 pohon. Anda tidak mungkin menghasilkan 200 pohon. Lalu Anda berdoa, Tuhan yang menentukan berkat. Tuhan, saya tanam jagung 100 pohon. Anda tidak akan mungkin menuai, jangankan 200 pohon, 110 pun tidak. Kenapa? Karena memang jagung Anda cuma 100 pohon. Ya 100 pohon yang Anda tanam. Ya kalau 100 pohonnya tumbuh semua. Bagaimana ketika ditanam dimakan ayam, dimakan babi? Tentu tidak tumbuh semua. Makanya saya katakan pada Pak Mamesi, mumpung saya di sini malam ini, tolong diperbaiki imannya. Berkat itu Anda menentukan. Amin. Amin. Jangankan berkat, sorga pun bukan di tangan Tuhan, di tangan kita. Siapa bilang sorga di tangan Tuhan? Yesus sudah mati kayu salib. Kita menentukan masuk sorga atau tidak. Contohnya seorang di sebelah kanan Tuhan Yesus, dan dia berkata, sebelah kirinya ngejek. Katanya kau anak Allah, kau menderita sama dengan kami, bala kau lebih parah. Tapi sebelah kanan itu tidak begitu. Dia bilang, teman, kita sama-sama penjamret, sama-sama penjahat. Kalau kita disalibkan wajar, tapi menama Yesus ini tidak wajar. Dan dia berkata begini, Yesus, kalau kau nanti menjadi raja, ingatlah aku. Yesus tidak katakan, kau punya permintaan banyak sekali. Sudah tahu saya disalibkan bahkan lebih parah dari kamu, macam-macam permintaan. Yesus tidak katakan demikian. Dia berkata, hari ini juga kau bersama guru Firdaus. Kenapa? Karena Yesus tahu keselamatan itu adalah keputusan kita. Amin. 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 Makanya banyak sekali orang berkata, sorga Tuhan menentukan, tidak. Bodoh namanya. Sorga itu Anda menentukan. Sejahat-jahatnya orang, pembunuh, pemerkosa sekalipun, kalau dia bertobat, dia pasti masuk surga. Amin. Makanya tidak ada surga pendeta, tidak ada surga majelis, tidak ada surga pastor. Surga itu untuk orang bertobat. Makanya surga bukan ditentukan Tuhan. Amin. Yesus sudah mati kayu salib. Silakan pilih percaya atau tidak. Kalau kita percaya, berbalik dari dosa kita, saya percaya, pintu surga terbuka bagi kita. Amin. Amin. Nah ini kekasih Tuhan. Ini penting buat kita. Jadi Anda jangan termakan isu-isu yang salah. Banyak waktu itu, surga itu Tuhan. Salah. Surga itu kita yang menentukan. Amin. 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 Anda menentukan. Bukan pendetamu, bukan gereja. Mau gemitkah, kemah Injil kah, kemenangan iman kah, Bethel kah, itu bukan penentu. Karena banyak jemaat kemenangan iman, jemaat gemit, jemaat kemah Injil, Bethel, Pentakosta, apapun mereknya, sedang menuju ke neraka. Tidak ada surga Bethel, tidak ada surga SJA, tidak ada surga kemenangan iman.
Sorga itu untuk siapa saja. Maka orang di luar gereja pun bisa masuk sorga kalau dia bertobat di luar gereja. Amin. Tapi yang rajin ke gereja nggak bertobat, neraka juga tempatnya. Makanya saudara, gedung gereja ini bukan jaminan kita ke sorga. Ini hanya tempat kita beribadah. Kalau panas nggak kepanasan, hujan nggak basah. Haleluya. Amin. Ini belajar buat kita. Katakan haleluya. Siapa bilang tidak bisa orang sorga di gereja? Saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan orang bisa ke sorga di luar gereja. Karena saya belum baca di Alkitab. Yang masuk gereja masuk sorga. Gak ada. Alkitab gak pernah bicara gereja. Alkitab bicara keselamatan. Amin. Kalau ada orang rajin ke gereja, kan kita main judi, binasa kan. Terus ada orang di luar sana pencuri. Lalu saya ketemu saya jadi bertobat dia, terima Yesus dia. Setelah dia bertobat, mati dia tiba-tiba, dia pasti ke surga. Perkara dikubur atau tidak nggak ada urusan. Karena begini, banyak orang ke gereja itu karena takut kalau mati sampai kubur. Dia pikir kalau pendeta yang kubur masuk kuburan pakai sakramen masuk surga. Surga nggak kenal sakramen. Amin. Dia ke gereja nggak pernah, tapi begitu mati pakai jas, pakai dasi, sepatu baru beli di Kalabahaya, surat baptis di kiri, surat CD di kanan, Alkitab tentang surat RT di kepala. Sorga tidak kenal sertifikat. Tanpa surat-surat gereja, kalau kita hidup dalam Yesus, mati dalam Yesus, sorga terbuka bagi kita. Haleluya. Amin. Amin. Nah, yang berikutnya, saya mau katakan pada saudara, kalau Anda pergi ke instansi pemerintah atau swasta, katakan Anda mengurus surat-surat KTP atau surat-surat, apalah surat itu, saya mau tanya Anda mau diurus cepat atau lambat? Oke, bagus. Kalau Anda, saudara, sedang mengurus SIM atau STNK di kantor Samsung, mengurus SIM, saya mau tanya, Anda mau SIM Anda dilayani cepat atau lambat? Cepat. Lalu Anda, Tuhan tanya Anda, kau mau mati cepat atau lambat? Lambat. Tidak kasih penjelasan. Tuhan tanya pada saudara, mau cepat kaya atau lambat kaya? Cepat. Jauh jujur dulu saya. Lalu Tuhan tanya sama kalian muda-mudi, mau cepat kawin atau lambat kawin? Cepat. Lalu Tuhan tanya sama Anda, mau cepat punya rumah atau lambat punya rumah? Cepat. Lalu Tuhan tanya pada Anda, mau cepat sembuh atau lambat sembuh? Tuhan tanya pada Anda, aku mau panggil kamu, mau cepat mati atau lambat mati? Yang cepat katakan. Saya doakan malam ini, siapkan tenda besok di depan rumah dan tulis sampai bertemu. Pertanyaannya, kenapa untuk semua itu kita mau cepat? Urusan mati kita mau paling lambat. Tahu nggak? Tahu nggak artinya? Karena ada sesuatu dalam diri Anda yang sebenarnya Anda belum mau percaya Tuhan seperti yang Dia mau. Sesungguhnya Anda percaya cepat atau lambat, saya tidak menekan. Karena bagi saya juga, mau cepat mati atau lambat, saya tidak menekan. Karena saya tahu, saya adalah milik Kristus. Amin. 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 Cepat kaya mau, cepat punya si mau, cepat punya anak mau. Tuh kau panggil, aku panggil kau cepat. Lambat. Kenapa? Karena kita sedang dalam ketakutan sebenarnya. Ini jawabannya sangat keliru yang perlu Anda saya luruskan. Amin. Tapi saya tidak bahas masalah cepat mati. Nah, saya mau tanya pada Anda mau cepat diberkati atau lambat? Cepat. Oke, kita bukan kita yang cepat diberkati, bukan kita. Ayo, haleluya. Bagus. Oke, kita buka Markus 7 ayat 24 sampai 30. Bisa dibaca sama-sama.
Anda boleh siapkan catatannya. Bisa? Oke, saya baca ayat 24, saudara ayat 25, kita sama-sama ayat 30. Setuju katakan haleluya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anaknya yang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anak. Lanjut. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Sama-sama. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring tempat tidur, sedang setan itu keluar. Sekarang kita baca versi Matius 15 ayat 21 sampai 26. Tadi kan versi Markus. Sekarang kita baca menurut Matius. Samanya tapi sedikit beda cerita. Matius 15 ayat yang ke 21 sampai 28. Saya baca dulu. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. 26 sama-sama. Tujuh saya baca. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28. Ya, tolong Melki tetap di kitab Matius. Buka Matius 15 ayat 21 dari awal. Oke, saudara perhatikan saya. Izinkan saya waktu menit. Amin. Dengar baik-baik. Ada seorang perempuan, orang Sirofenisia, kebangsaan Yunani. Amin. 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 Kalau saya bilang amin, anda bilang amin. 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 Ya, itu respon namanya. Saya ulangi. Ada seorang perempuan kebangsaan Yunani dari Sirofenisia. Amin. Ya. Supaya kalau saya salah ngomong, ada yang bilang amin. Haleluya. Oke. Perempuan ini adalah wanita kafir. Dia datang kepada Yesus karena anaknya sakit kerasukan setan. Amin. Betul. Betul ya? Nah, Alkitab berkata, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dua-dua. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Orang Kanaan, orang yang tidak percaya, orang kafir, datang, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Tahan di sini ya Melki ya, pindah dulu. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Dengar, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel, tapi dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan.
Dia punya penyembahan yang berbeda. Dia punya Allah yang berbeda karena dia orang kafir. Dari mana Pak Pendeta tahu bahwa orang kafir? Ikuti ceritanya. Kasihani aku ya Tuhan, kasihani aku anak Daud. Dari mana perempuan ini tahu dia itu Tuhan dan anak Daud? Karena dia mendengar selama ini bahwa Yesus itu Tuhan dan anak Daud. Tapi sesungguhnya perempuan ini bukan orang Kristen, contohnya, bukan orang percaya. Dia orang Kanaan, Siro, Fenisia, orang Yunani, orang kafir. Tapi dia mengatakan Tuhan dan anak Daud. Ini pelajaran buat kita. Jangan sampai orang di luar gereja lebih kenal Tuhan dari kita. Katakan amin. Lebih beriman dari kita. Jangan heran kalau orang-orang Islam sekarang banyak datang kepada Tuhan dan kita tertinggal sekarang. Waspada, ini peringatan buat Anda di awal. Lanjut ayat 23. Apa kata Yesus? Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bayangkan, dia sudah panggil Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan. Seharusnya Yesus di sini lembut hatinya, menerima. Tapi di sini Tuhan tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepada Yesus, suruhlah perempuan itu pergi. Yang mengikuti kita dengan teriak-teriak. Sudah Yesus sudah menjawab, murid-muridnya juga minta sama Tuhan Yesus supaya perempuan ini disuruh pergi. Kenapa? Karena murid-muridnya tahu perempuan ini mengganggu. Teriak-teriak, sudah itu perempuan ini bukan orang Yahudi. Amin. Dengar ini ceritanya. Terus 24. Jawab Yesus, dengar, perhatikan ini, kita belajar. Jawab Yesus, katakan 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada musuh. Nah, dengarkan saya saudara, dengarkan saya. Orang di luar Yahudi tidak boleh menerima sentuhan pelayanan dari Yesus dan murid-muridnya. Waktu Yesus datang ke bumi, dia tidak diperuntukkan di luar Yahudi. Kenapa Yesus katakan begini? Karena Yesus tahu perempuan itu bukan orang Yahudi, dia orang Yunani, belum berhak mendapat berkat dari kerajaan Allah. Kapan sebenarnya? Sebenarnya perempuan ini boleh menerima mujizat Tuhan kalau Yesus belum bisa. Kalau Yesus sudah disalib. Jadi sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus mati di kayu salib, berkat Allah itu, berkat Tuhan itu hanya untuk bangsa Yahudi. Makanya kita berkata, mari kita baca satu ayat lagi di dalam Matius 10 ayat 5 sampai 6. Coba Matthew buka sebentar, Matius 10 ayat 5 sampai 6. Oke, kita baca, Anda baca supaya masuk ke dalam hati. Matius 10 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3 ya. Ke-12 itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan akan menyimpan Sudah. Yesus melarang para murid. Matius 10 itu Matius bicara tentang pengutusan. Katakan amin. Tapi kata Yesus, kalian jangan pergi ke bangsa lain, tapi kepada ayat 6. Nah, masuk Pak Pendeta, sebelum Yesus disalibkan, katakan amin, tidak ada bangsa lain yang boleh terima berkat mujizat. Waktu Yesus datang ke bumi, dia hanya untuk bangsa Israel. Waktu Yesus mengutus para murid dan dia pesankan kepada murid, jangan pergi ke bangsa lain. Artinya, kalau aku belum untuk bangsa lain, karena aku belum disalibkan, kalian pun beritakan Injil, tapi tidak boleh keluar dari bangsa Yahudi. Katakan amin. Pertanyaannya, mengapa perempuan Siro Fenisia ini bisa menerima berkat? Ini yang perlu Anda pelajari. Apa yang menyebabkan perempuan ini berhak menerima berkat Allah? Ini
perlu Anda pelajari. Haleluya. Sesungguhnya perempuan ini belum berhak menerima berkat karena Yesus belum disalibkan. Tapi mengapa perempuan ini menerima berkat? Ini yang perlu kita pelajari. Kembali ke Matius 15. Ayat 23. Anda baca. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ulang lagi satu kali. Ya. Guru, Yesus Tuhan tolong anak saya. Yesus diam saja, dia tidak jawab. Karena Yesus tahu kamu orang Jawa, bukan Yahudi. Nanti tunggu aku disalibkan. Tapi kalau nunggu Yesus disalibkan, anaknya keburu mati. Setelah Yesus tidak jawab, karena memang ini hukum. Dengar, ini hukum Allah. Tidak ada bangsa di luar Israel yang boleh terima berkat dari Yesus sebelum Yesus disalibkan. Katakan amin. Tapi lihat apa yang terjadi pada perempuan ini. Ayat 24 baca. Diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Mesir. Waktu perempuan ini berkata, Tuhan anak Daud, Yesus ngomong, Bu, maaf ya, aku hanya untuk orang Israel. Kalau itu diucapkan pada Anda, kamu kecewa nggak? Kecewa nggak? Kecewa nggak? Tapi perempuan ini tidak. Anda belajar dari perempuan ini untuk mendapat percepatan berkat untuk tepuk tangan. Waktu perempuan ini dengar kalimat itu, dia nggak kecewa, nggak model mental orang Kristen sekarang gampang ditakut-takuti. Saya bilang pada Anda, saya dengar orang di Halu takut divaksin, saya sudah vaksin, kamu sudah vaksin. Kalau vaksin itu antikristus, maka aku gembalanya antikristus. Saya ingatkan Anda, jangan dibodoh-bodoh. Sudah vaksin kita. Inilah kita gampang dipengaruhi. Berarti saya antikristus dong. Bahaya saya kalau di sini. Makanya saya tidak pakai WA lagi. Saya tidak suka WA. Di-video ini. Sampai satu hari saya tegur di rumah itu. Saudara, sejak saya divaksin, saya tidak bisa berdoa. Tuhan bilang, saya sudah vaksin. Saya diurapi Tuhan. Bulan 6 saya mau ke Irlandia, Inggris sudah. Saya masih pakai itu. Anda bisa bayangkan jahatnya iblis. Makanya Anda jangan terlalu banyak baca medsos. Itu akibat kau suka baca medsos, kurang Alkitab, kau telan itu bulan-bulan. Kau perlu belajar dari perempuan ini. Amin. Ya, Pak Boleh, saya sudah vaksin, Pak Niko. Kami 3 antikris. Antikris bukan di sini sampai di sini. Saya dengar di alam orang dari ke gunung. Aduh, Tuhan Yesus ini pendetanya bagaimana? Itu ada waktunya, saudara. Katakan amin. Makanya, saya sebagai pemimpin gereja, saya harus pintar. Saya tuh baca itu di wali apa di WA. Kesaksian. Yang lucunya, yang kirim ini ipar saya, istri adik saya. Masuk ke WA saya. Video berarti sejak saya divaksin, saya kehilangan Yesus. Saya pikir dari mana kau tahu orang ini? Saya pun bisa jadi pegang video. Saudara, sejak saya divaksin, saya kehilangan dompet. Lalu saya sebarin di video. Anda baca itu,
jangan korban media sosial. Amin. Tersisipkan ini pada Anda. Paul, Sinop. Makanya saya lihat banyak hamba Tuhan sekarang rohnya itu tak kemana tujuannya, tak apa yang ditakuti. Terlalu banyak baca YouTube. Ini segala kita pengen baca kita baik-baik. Haleluya. Dengarkan saudara. Jangan hubungkan itu barcode. Ini segala macam. Dulu pun tahun berapa itu kan? Ramai itu kan? Yang garis kecil ada 6 angka, nanti digabung angkanya sekian, 6. Saya kadang sama jemaat saya kasih contoh. Karena saya itu juga nanti Inggris itu antivirus. Masa kita nggak bisa bedakan nanti sama antivirus? Haleluya. Doa saya, saudara kasih. Jujur aja, kalau saya kemasukan antikristus, saya bisa rasa. Jangankan antikristus, saya ada benci saja, nggak ada hati saya. Saya jauh dia, roh kita ini ada. Katakan amin, saudara. Haleluya. Kita belajar. Nah, kekasih Tuhan, makanya perempuan ini dengar, perempuan ini dia tahu berita yang dia dengar. Dia orang kafir, katakan amin. Dia dengar berita yang jelas, Yesus. Jadi dia tidak ragu mengatakan Yesus. Dia bukan orang percaya, beda sama kita sekarang. Orang percaya tapi ragu. Entah berita apa kita dengar kita percaya, maka dengar baik saudaraku. Apa yang kau dengar itu mempengaruhi imanmu. Kenapa saya selalu tidak pakai WA? Contohnya. Karena memang saya tidak suka lagi. Saya bisa terdetik bunyi hati saya. Ting, ting, ting. Apalagi masa-masa waktu itu virus corona. Mau ada vaksin. Wow, semua berita masuk menakut-nakuti. Saya coba berdoa kepada Tuhan satu malam. Tuhan, ini aku pemimpin gereja. Kok apiku bunyi dari segala teman? Saya berlutut di hadapan Tuhan. Situ saya dapat jawaban. Inilah orang sekarang. Lebih suka lihat FB, media sosial. Dan Anda harus hati-hati. Di media sosial, iblis juga bermain. Perempuan ini mendengar Yesus bukan dari orang Farisi. Tapi dia tahu siapa Yesus yang dia sembah. Katakan amin. Amin. Jangan sampai Anda mendengar satu berita yang gak jelas. Pertanyaannya, mengapa perempuan ini datang pada Yesus? Karena dia beritanya itu jelas. Inilah si penyuruh itu. Dia tidak orang percaya, tapi dia mempercayai Yesus. Dia dapat berita yang jelas. Makanya ketika murid-muridnya suruh Yesus usir, dia tidak mau pergi. Karena dia dapat berita yang jelas. Amin. Bukan berita yang tidak jelas lalu mengambil keputusan. Dia beritanya jelas. Dengar baik-baik. Waktu dia panggil Yesus, apakah Yesus respon? Tidak. Apakah muridnya respon? Tidak. Maka Yesus berkata, Bu, aku bukan untuk bangsa lain. Kenapa dia bertahan? Dia mendengar berita yang jelas. Berita yang jelas itu tidak menggoyahkan dia. Sesungguhnya wanita ini bisa saja balik badan meninggalkan Yesus dan berkata, ya sudahlah. Tapi keyakinannya akan Yesus orang Yahudi tidak mengubah konsepnya. Kenapa? Karena memang yang masuk ke dalam hatinya jelas. Amin. 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 Makanya kita di sini, apapun berita di luar, mau gosip, mau apapun, Anda jangan percaya. Kami tadi menyelesaikan satu kasus rumah tangga yang menurut hikmat saya antara A dan B
ada berita yang tidak jelas, dan inilah tempat iblis bermain. Tapi perempuan ini dapat berita yang jelas, katanya begini. Katanya Yesus mengasihi, katanya Yesus menyembuhkan. Bartimeus melihat, kok aku ketemu dia nggak tolong. Dia perempuan ini nggak tahu hukum Allah. Mungkin dia bertanya begini, katanya Yesus menyembuhkan. Yesus menyembuhkan perempuan pendarahan, orang kerasukan sudah disembuhkan. Kok saya tidak? Dia tidak tahu hukum Allah, bahwasanya waktu itu belum berhak dia mendapatkan. Haleluya. Mungkin kalau dia tahu, mungkin dia mundur, tapi dia tidak tahu kalau memang itu ada aturannya. Dan Yesus memberikan aturan, aku untuk orang Yahudi. You tunggu. Ayat berikutnya 25. Baca sama-sama. Tetapi perempuan itu mendesak, dia sambil berkata, Tuhan, waktu Yesus bilang, aku bukan untuk kamu, dia menyembah. Murid-muridnya menyembah Yesus saat di Bukit Zaitun, waktu Yesus naik ke surga. Alkitab berkata, murid-murid menyembah, tapi beberapa ragu. Tapi perempuan ini dia menyembah. Amin. Siapa mengajari dia? Tidak ada. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah. Maukah Anda ditolong Tuhan? Amin. Dekatkan dirimu di dalam penyembahan. Karena di dalam penyembahan itu ada itulah sebabnya iblis menawarkan kepada Yesus, jika kau sujud menyembahku, dunia itu kuberikan. Karena setan tahu kuasa, makna, berkat di balik penyembahan. Amin. Menyembah Tuhan gak pernah mau diberkati. Hanya setan mencoba Yesus, jika kau sujud menyembah kepadaku, kuberikan dunia. Yesus berkata, ada tertulis, hanya kepada Allah kita menyembah. Amin. 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 Haleluya. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Mantapkan penyembahan kita kepada Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Jangan nyembah adat, jangan nyembah pohon. Sembah Tuhan. Rajin beribadah. Belajar menyembah. Terus 25, sahabat bagian. Setelah perempuan ini menyembah Tuhan, apakah Tuhan tolong? Lihat ceritanya. Gak langsung ditolong. 26. Nah, baca 1-3 ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada Sudah nyembah. Tuhan anggap dia anjing. Saya tidak kasih roti sama anjing. Berarti aku anjing? Iya. You bangsa kafir, you anjing. Kita ini sebenarnya anjing. Tapi anugerah Tuhan, darahnya kayu salib menebus kita menjadi domba. Amin. Karena kitab Wahyu berkata, anjing-anjing, pembunuh, pembina, penyembah berhala tidak masuk kerajaan surga. Kenapa anjing? Karena anjing itu kalau muntah jilat lagi. Kita tidak menjilat dosa kita yang sudah kita tinggalkan. Karena 2 Korintus 5:17, siapa di dalam Yesus yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Makanya Tuhan tidak kasih berkat pada wanita ini. Dan dia berkata, aku enggak kasih roti ini sama anjing. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Anak-anak artinya jauh. Aku untuk Yahudi, kamu belum, kamu anjing. Kamu orang Batak, saya orang Batak, saya Kamu
kata perempuan itu, benar Tuhan. Artinya aku ini Tuhan, aku ini anjing. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Kalau kita makan kan ada jatuhan daging roti ke bawah. Anjing makan. Tuhan, aku nggak perlu makan daging ayamnya, tulangnya pun jadi. Yang penting tulang itu dari ayamnya. Inilah ucapan yang mempercepat berkat datang pada Anda. Sebenarnya perempuan ini belum dapat diberkati, tapi karena ucapannya, dia sejajar dengan orang Yahudi. Tanya pada Anda, apa ucapan yang bisa kau sebutkan di hadapan Tuhan sehingga kau layak diberkati seperti orang yang sudah diberkati? Semuanya ada alasannya. Makanya gunakan mulut mengucapkan yang benar, karena ucapan Anda menentukan berkat. Amin. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Yesus, aku ini anjing. Memang aku anjing? Kayak gitu kan? Tapi Yesus tahu kan? Tuhan itu makan ada jatuhannya. Aku jilat makanan itu. Aku tidak perlu utuh dagingnya, rotinya, tapi sompelan roti pun, kalau itu bagian roti, itu mujizat bagimu. Amin. 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 Supaya Anda tahu, sekecil apapun itu berkat Allah, kalau itu berkat, itu mujizat buat Anda. Amin. 27. Disinilah Yesus berespon. Lihat respon Yesus. 28. Baca sama-sama. Maka Yesus berkata kepadanya, hai ibu, sesatmu, maka jadilah kepadamu yang seekor anjing yang beriman kepada perkataan Yesus lebih baik daripada orang Kristen yang munafik. Seekor anjing yang beriman kepada Kristus lebih baik dari kita, Anda dan saya yang munafik. Aku ini anjing, Tuhan. Anjing. Memang aku anjing. Tapi anjing makan dari jatuhan-jatuhan sisa meja. Apa kata Yesus? Hai ibu, besar iman. Amin. Dia berkata kepada seorang manusia yang sebenarnya anjing. Hai anjing, hai wanita anjing, besar iman. Terserah deh. Aku gak peduli kau bilang anjing. Yang penting anakku sembuh. Jangan bela harga diri. Berharaplah mukjizat yang kau harapkan jauh lebih baik. Hai anjing, besar iman. Keras gak kan Yesus? Keras kan? Ini kita pendeta keras dikit ngobrol, khotbah, sakit hati pindah gereja. Konyol kita. Pendeta, udah aku pindah GBI, masuk GBI. Pendeta pindah beta kosan. Pendeta pindah GKI. Pindah Gema Injil. Sakit itu pindah GBI. Katolik sama. Keliling-keliling, Yesus datang, mampus dia. Satu kali lagi dia keliling gereja. Haleluya. Perhatikan, Anda perlu belajar sama wanita yang dikatakan anjing ini. Jadi kalau ada dengan orang anjing jangan marah.
kamu anjing. Saya lagi bawa mobil, orang laki saya, anjing mana mata? Saya nggak marah. Istri saya nangis. Mama nangis. Enak aja dia bilang papa anjing. Mana kenapa? Kan tertulis. Mana ada tertulis? Yesus bilang sama perempuan itu, anjing gak makan roti. Kita ini bangsa kafir. Memang aku ini anjing, peminum, pecuri, ganja, yang main perempuan pun sebelum bertobat. Tapi terubah jadi domba. Biarlah dia pakai aku anjing, supaya aku ingat dulu memang aku pernah jadi anjing. Tapi karena anugerah Tuhan menjadi hamba Tuhan, aku bisa bilang, bisa pegang bawah istri saya, don't cry, jangan menangis. Amin. Dia boleh lap-lap air mata. Biar aja bilang aku anjing. Yang penting aku berharga di mata Tuhan. Amin. Biar Yesus bilang aku anjing, yang penting anakku sembuh. Amin. 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 Tepuk tangan. Besar, Amin. besar, Iman. maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Baca dan satu gaya. Kapan namanya semua? Besok, Saat itu. lusa, Saat itu. minggu depan, seketika ini. Anda perlu belajar dari pertemuan ini supaya kamu diberkati tahun 2022. Mungkin berkat itu Tuhan kasih padamu 2023. Tapi karena kamu sungguh-sungguh kepadanya, Tuhan bisa percepat. Amin. Sesungguhnya perempuan ini berhak terima setelah Yesus disalib karena dia orang kafir. Tapi karena hebatnya imannya, Tuhan percepat. Amin. Amin. Kedua, wanita ini orang kafir, tapi karena imannya, katakan amin, dia disejajarkan dengan orang Yahudi. Dia bukan Yahudi, tapi disejajarkan dengan Yahudi untuk menerima berkat. Amin. Mungkin Anda bukan konglomerat, tapi Tuhan mensejajarkan Anda dengan orang-orang yang sudah diberkati supaya Anda tetap diberkati. Makanya malam ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya, ucapkanlah perkataan yang positif. Wanita ini mengucapkan kata-kata. Jadi yang pertama perlu Anda pelajari, jangan cepat tersinggung. Kalau Anda sedang tersinggung sama orang, itu kadang itu sama Anda tersinggung sama Tuhan. Karena memang Tuhan pakai orang itu untuk menyinggung perasaanmu, kawan. Makanya kamu rugi besar tersinggung sama orang, karena memang Tuhan pakai orang itu untuk menyinggung perasaanmu. Apakah kau orang beriman atau sekedar ikut-ikutan ke gereja? Halo? Haleluya. Dengar, makanya saya tidak pernah membenci. Satu hari seorang datang pada saya, Pak Pendeta maafkan saya, aku gak maafkan kamu. Dia pandang saya. Iya Pak Pendeta, yang waktu itu saya tidak bisa maafkan kamu. Kenapa Pak Pendeta gak memaafkan saya? Karena Pak Pendeta korban, harus mengampuni. Memang aku tidak bisa maafkan kamu. Kenapa? Karena memang aku gak bisa maafkan kamu. Jadi Pak Pendeta gak bisa mengampuni saya. Dengar baik-baik dulu. Waktu kau maki-maki saya, sedikit pun aku gak marah. Dan aku gak dendam sama kamu. Terus kau mau minta maaf sama aku, maaf apa yang kau beri? Memang aku gak dendam sama kamu. Itu dia berusaha. Untuk Bapak Pendeta saya mati, Bapak Pendeta gak marah, enggak? Benci enggak? Makanya untuk apa kau minta maaf? Karena aku gak benci sama kamu. Karena aku mau hatiku ini sumber berkat. Amin. 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 Amin saudara. Amin. Iya. Hanya seekor babi yang makan di tempat makanannya kotor. Makanan kotor masih ada di situ. Anda tahu itu dendam. Tapi Tuhan tidak menaruh berkat di hati yang itu. Maka Daud berkata, kalau ada niat jahat di hatiku, Allah akan mendengar doaku. Makanya Amsal 4:3 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sana terpancar kehidupan. Amin. Hati Anda
penentu berkat yang dipercepat oleh Tuhan. Amin. Amin. Dengarkan Bapak Ibu warga Allah. Kalau kau tersinggung dibuat karena orang, kau sedang tersinggung sama Tuhan. Yakin sama saya? Tuhan pakai orang lain nyinggung perasaan untuk mengeteskan. Dari mana Anda tahu kau mengasihi? Bukan ketika nyanyi dalam Yesus kita bersaudari, ya nggak ada masalah. Ku kasih kau dengan dia, nggak ada masalah. Begitu ada masalah bisa nyanyi nggak? Makanya Tuhan izinkan kau disinggung orang untuk membuktikan kau mengampuninya. Kalau tidak ada ketersinggungan, nggak nampak itu pengampunan. Hanya orang gila makan obat tapi nggak sakit. Pak Pendeta Paulus malah gitu. Kenapa makan Panadol? Saya suka Panadol. Saya ada pemain gila ini. Amin. Kenapa makan Panadol? Karena sakit kepala. Dari mana kita tahu Panadol ya? Ketika Anda memakannya kepala sembuh. Dari mana Anda tahu mengasihi? Ketika orang singgung Anda. Disitulah kesempatan kau mengasihi. Amin. Katakan amin. Amin. Jadi Anda mengasihi itu jangan bohong. Makanya kalau orang katakan mengasihi gak ada masalah, saya gak percaya. Harus Anda dimaki dulu. Kalau Anda tidak membalas, berarti Anda mengasihi. Katakan amin. Perempuan ini tidak tersinggung. Yang kedua, dia tidak menyerah. Amin. Haleluya. Dia nggak menyerah, dia ikut terus. Dia teriak dari belakang. Guru, kata dia, guru. Itu perempuan kafir itu teriak. Bu, tenang. Aku hanya untuk bangsa Yahudi. Oh gitu, Pak. Iya. Jadi ibu tunggu aja ya. Aku bisa lihat kapan, nggak tahu kapan. Dia nggak pusing. Aku memang bukan bangsa Yahudi, tapi aku yakin aku diberkati. Aku memang bukan orang sarjana, tapi aku yakin aku diberkati. Makanya suruh berkasih. Iman itu yang membuat kita diberkati. Amin. Amin. Ya. Tadi kami sampai di sini, lalu kami sharing sama Pak Pendeta, modal gereja 1 juta. Saya bilang kalau untung baru 1.000. Kalau modal gereja kami itu kan 800.000. Ada uang 800, saya kumpul majelis gereja. Kita bangun gereja. Ada namanya Bapak Martin Dama Altakum. Dia mantan penatua di salah satu gereja Protestan. Pak Pendeta, saya majelis 23 tahun di gereja ini. Oke. Sekarang saya ikut Pak Pendeta. Ya. Dan saya berkali-kali jadi panitia gereja. Iya. Apa yang mau pertanyakan? Saya mau tanya Pak Pendeta. Kita mau bangun kandang ayam atau gereja? Bapak Martin dapat maaf Tuhan. Saya tanya sama dia. Tadi saya undang rapat kemari untuk panitia kandang ayam atau gereja? Gereja. Kita bangun gereja. Ini kas kita 800. Saya nggak tanya 800. Pokoknya lusa kita pergi ke lokasi tanah, beli itu benar, kita mulai patok, ini gambarnya. Anda bisa bayangkan, lusanya kami datang. 8 orang kami rapat, 5 yang hadir. Yang 3 nggak sanggup. Karena tidak yakin bahwa mungkin dalam Rasul. Kami mulai tarik-tarik. Patok. 15 kali 25. Tarik. Bapak Yohanes Mukhaleka masih hidup sekarang. Dia patok. Saya nggak tahu waktu dia pasang patok itu dalam hatinya ini kandang ayam atau gereja. Tarik. Ayo semangat. Iya Pak Pendeta, iya Pak Pendeta, iya Pak Pendeta. Saya tahu dari gaya mereka itu sedang ragu. Waktu mereka tarik patok, HP saya bunyi, Nokia lama, tahun 2025, 26, Nokia lama itu 3530, ding, bunyi. Shalom Pak Sintono. Oh shalom Pak Jimmy, Bagaimana Pak Jimmy?
Bapak saya di rumah sekali Kelapa Lima. Kenapa? Bapak beta mau anak ini panas ini 3 hari nih. Nah dia jemaat gereja ini yang dalam itu Yesus Gembala. Bukan jemaat. Pendeta di mana? Saya di Lasiana. Lagi apa ini? Ini kita lagi ukur mau bangun gereja. Kenapa pendeta bangun gereja nggak bilang kita ya? Yang nggak mungkin saya bilang sama kau saya bangun gereja. Pendeta ada perlu apa di situ? Ya masih banyak perlu ini. Pendeta perlu apa ya? Terserah kamu perlu apa. Oh gitu Pak Pendeta, dari saya 3 trek pasir, sekian semen dan besi. Betul Pak Pendeta. Ya kalau sudah gitu, tunggu aja di rumah. Iya Pak Pendeta. Dia bilang sama jenis. Ya, kita hari ini modal 75.000 beli benang. Hari ini orang janji 3 trek pasir, batu dan besi. Mereka tepuk tangan. Puasa 40 hari 40 malam. Orang telepon saya, sumbang itu material, bukan jemaat. Saya tidak pernah minta. Kami boleh membangun. Ada semen kami tidak naikkan, nggak ada semen kami berhenti. Jadilah gereja itu. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Maka saya katakan, imanmu. Saya berangkat ke Timur Leste. Tanah mahal sekali. Dari mana saya dapat anggaran bangun gereja? Jemaat Timur Leste orang-orang sederhana. Saya 2 bulan di sana, baru pulang tanggal 20 itu mau berangkat lagi tanggal 20. Tapi saya beriman. Sampai di Timur Leste saya dikejar-kejar pastor. Saya diusir dari negara Timur Leste. Tapi saya percaya Tuhan menyertai saya. Amin. 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 Saya boleh beli tanah. Bangun. Sekarang sudah jadi, walaupun belum selesai lantai 2. Terus kami sekarang membuka cabang di daerah-daerah. Dari mana? Dari iman kita. Makanya kalau Anda mau diberkati Tuhan dengan cepat, pertama, apa sebab tadi? Jangan tersinggung. Jangan gampang tersinggung. Yang kedua, jangan matang menjalan. Yang ketiga, perkataan yang membuat engkau punya alasan diberkati. Amin. Jadi Tuhan melihat bahwa wanita ini punya alasan dasar diberkati. Amin. Nah, sekarang saya balik tanya pada Bapak Ibu. Apa dasar Tuhan memberkati Anda? Harus tahu. Harus tahu. Saya kalau ada alasan mendampingi saudara saya. Jadi saya kemarin bukan nggak ada alasan. Tiba-tiba saya dialog, orang tanya, loh, Pak Pendeta kok dari dialog? Kenapa? Nggak tahu ya kok dialog ya. Ada alasan saya membantu saudara saya. Semua ada alasan. Amin. Makanya ada alasan Tuhan memberkati wanita ini. Amin saudara. Amin. Semua ada alasan. Jadi judulnya hari saya adalah alasan apa membuat Anda diberkati. Ada alasan. Ada alasan. Nah, jadi malam ini saya tidak perpanjang itu. Tapi dari firman Tuhan ini Anda belajar bagaimana Tuhan mempercepat berkatnya kepada kita. Amin. Haleluya. Tidak peduli Anda genit. Tidak peduli Anda kaki. Saya di Timor Leste Bapak Ibu. 99, sekian itu Katolik fanatik, tapi saya diterima. Saya tidak mungkin. Saya pergi ke Madiana itu mayoritas Katolik, tapi saya diterima. Dikasih tempat. Saya sampai ke sana sore-sore, Butani, pastor Butani. Mereka duduk semuanya. Mereka Katolik. Saya Protestan. Kenapa saya diterima? Karena saya masuk ke tengah-tengah mereka bukan secara gereja. Saya datang membawa Kristus. Lalu ada seorang ibu yang sakit 7 tahun. Sakit 7 tahun, waktu dia datang ke Dili, karena ada informasi dari adiknya. Adiknya sudah ikut gereja kita, GKI. Keluarganya marah, kamu kan marah. Ini. Sementara adiknya ini mengalami kesembuhan.
gereja di Igreja Vitória da Vida Timor Leste. Kalau saya terjemahkan, Gereja Kemenangan Iman Timor Leste, Gereja Kemenangan Iman Kalabay. Yang awalnya dia punya kakak ipar ini ngamuk sama dia karena dia pindah agama. Adik terhadap saya bukan pindah agama ya, tapi kan agama nenek moyang kita ini iya betul. Tapi saya mengalami perubahan, kakak jangan semangat di gereja dulu. Tapi karena ibu ini sudah sakit 7 tahun lamanya, dia akan tahan lagi, dia datang ke Didi. Waktu dia datang, dia bisa kata saya, Pastor, awalnya bi mayona. Pastor, saya punya kakak sudah datang. Oh, dia kok. Dia duduk di situ. Waktu kami penyembahan, obrigado, aman. Terima kasih Bapak. Ibu ini jatuh dan dia merayap seperti ular. Saya biarkan, saya videokan, Anda bisa lihat di YouTube-nya. Merayap, saksikan banyak orang. Saya tembus terus jatuh, menggelepar keluar, dia sembuh. Dia pulang ke Madiana 3 jam dari ini, geger satu kampung. Orang kamu bilang, undang pastor itu kemari. Mereka kumpul. Sakit mereka sama karena mereka menyembah ular. Di situ ada pohon asam besar dan ada ular 1 meter yang mereka sembah. Saya misalnya nggak bawa sensor. Kalau enggak aku tebang. Aku ambil asamnya, bikin kuah asam. Mereka datang semuanya. Lucunya wajahnya hampir sama, sakitnya sama semuanya. Saya mulai buka tablet saya. Ini saksinya, saya punya tablet Alkitab elektronik. Di sini catatan khotbah saya semuanya. Saya khotbah pakai bahasa itu. Se ital fiar maruma. Ital labele fiar buat sih. Kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan percaya yang lain. Se ita fiar Jesus, ita lebih fiar dia boleh. Kalau kita percaya Yesus, jangan percaya kuasa iblis. Amin. Se ita fiar Jesus, ita teki fiar nafati. Kalau kita percaya Yesus dan percaya sungguh-sungguh, mereka menjatuhkan air mata. Di situ ada ketua katekisasinya. Saya tanya, semak presisa dulu. Siapa untuk pertolongan? Mereka katakan semua. Saya sentuh satu persatu bertumbang semua. Dan itu belum pernah mereka lihat ada orang tumbang di tangan tangan. Ada mari ketakutan. Sini. Dia pikir saya punya mantra. Dia lari. Dia takut. Lari 1, yang datang 30. Syukur dia lah diambil. Dia lari, dia ketakutan. Karena belum pernah terjadi seperti itu. Dia takut, dia mati. Dia pikir orang jatuh itu pasti mati. Dia lari ketakutan. Lah, kita kita main. Jangan lari, dia lari. Waduh. Gak lama orang berdatangan. 1, 2, 5 keliling. Oh, rupanya dia lari. Tanya orang, kenapa kau lari? Orang justru bikin jiwa-jiwa datang. Saya kata masukkan cita. Coba jangan 1 lari. 1 lari 30 datang. 5 lari 90 datang, saudara. Penuh rumah ini. Saya berdoa, mereka sembuh. Lusanya seorang ibu bawa anak gila ke diri. 1 minggu di tempat kita di gereja ini. Kita doa, mengalami perubahan. Sekarang mereka tunggu saya. Pastor, Maila Mais, kami hamro, maromang ya boleh. Pastor, cepatlah datang. Kami rindu kuasa Tuhan. Ini akhir zaman Bapak. Makanya saya tidak suka menghakimi gereja. Kita adalah sama. Amin. Di bagaimana kita membawa misi Kristus untuk mereka diselamatkan. Jadi Bapak yang terkasih. Inilah ucapan kita berkuasa. Saya ajarkan mereka mengucapkan kata-kata. Saya mulai ajarkan. Nanti kalau sudah jadi, dari Madiana itu 3 jam ke kota Dili, mereka datang ibadah ini. Kaget. Itu ada momen. Pastor,
Sinamai usi Madiana. Hah? Mereka datang dari Madiana. 3 jam perjalanan. Dari 3 jam itu beberapa orang memuntahkan gunungnya begitu. Untuk apa Ibu? Hanya untuk mencari Tuhan. Saya mau di gereja ini ada Yesus. Yes. Hanya Bapak berusaha banyak dan berdoa. Amin. Orang ini bilang, Jesus sifilamai, Tuhan akan datang. Amin. Tidak ada gunanya besar gedung ini kalau di sini tidak ada manifestasi Allah. Yes. Yang membuat orang datang bukan indahnya gedung. Dan sekarang banyak orang meninggalkan gedung yang indah dan pergi ke dunia karena dunia menarik. Ya. Yang membuat orang datang bukan indahnya gedung, tapi bagaimana kuasa Allah dinyatakan. Amin. Gedung gereja Kalabai mulai kosong satu persatu. Karena dunia lebih menarik. Bisakah kita menarik mereka datang pada Yesus? Bukan warna gedungnya, bukan fasilitas, tapi Kristus. Amin. Kita harus berdoa biar ini jauh dari Kalabai, masuk, naik, turun, lewat kebun kacang, lewat kebun gandum. Di mana gerejanya? Rumah sakit bergerak, cepat datang. Kalau rumah sakit bergerak, pindah gerejanya. Ada orang tanya, Pak Pendeta, itu gerejanya Pak Pendeta zaman di Kalabai di mana? Itu di Mola ya? Ya. Mola, di mana Mola? Pokoknya Mola. Ya Mola itu luas. Gini, di Mola dekat rumah sakit berjalan. Betul atau bergerak? Bergerak. Oh, saya tahu. Rumah sakit bergerak. Saya kan nggak tahu bergerak atau berjalan. Yang saya ingat berjalan. Saya ngotot tidak. Dekat rumah sakit berjalan. Tidak Pak Pendeta bergerak. Kau jangan ngajari saya. Itu Pak Paulus sama Ibu Sarah itu anak rohani saya. Dia yang bilang gereja itu dekat rumah sakit berjalan. Tidak Pak Pendeta bergerak, berjalan, bergerak, berjalan. Cepat kamu sana sebelum dia berjalan. Haleluya. Amin. Biar tempatnya seperti ini jauh. Kalau di sini ada Tuhan orang pasti datang. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi 3 poin ini. Yang pertama, jangan cepat tersinggung. Yang kedua,